Berikut video mengenai negara dan konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengapa demikian? Alasannya yaitu karena konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara, di mana penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai negara. Negara berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, staat dalam bahasa Belanda, dan etat dalam bahasa Prancis, di mana kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Jadi, apa itu negara? Negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat yang sah, serta kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Negara disebut sebagai hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau eklesia. Menurutnya, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Pendapat ahli yang kedua adalah menurut John Locke tahun 1632 sampai 1704 dan menurut Rousseau tahun 1712 sampai 1778 dalam buku Ilmu Negara tahun 1993. Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Dan yang ketiga adalah menurut Harold Joseph Lasky tahun 1947. Dalam The State in Theory and Practice, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur yang pertama adalah unsur konstitutif, yang meliputi yang pertama rakyat atau penduduk, adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah. Yang kedua, wilayah atau daerah kekuasaan, adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena suatu negara harus memiliki batas teritorial yang jelas yang mencakup darat, laut, dan udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya suatu negara, di mana sistem pemerintahan sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama sistem pemerintahan presidensil. Biasanya berbentuk republik, di mana presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem pemerintahan ini dipimpin oleh seorang perdana menteri, di mana kepala pemerintahan tidak ikut campur dalam urusan pembentukan pemerintahan. Unsur yang kedua adalah unsur deklaratif, yaitu merupakan unsur yang tidak bersifat mutlak, yaitu berupa pengakuan dari negara lain, baik itu pengakuan secara de facto maupun pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto sendiri adalah suatu pengakuan atas adanya negara, yakni fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur pokok negara. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah suatu negara mendapatkan hak dan kewajibannya untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain. Selanjutnya adalah teori terbentuknya negara. Teori yang pertama adalah teori kontrak sosial, di mana
Teori ini beranggapan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat barat. Adapun tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Yang kedua ada John Locke tahun 1632 sampai 1704. Dan yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Teori yang kedua adalah teori ketuhanan, di mana teori ini dikenal dengan doktrin teokratis yang beranggapan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja atau penguasa negara berasal dari Tuhan, serta raja dan keluarganya adalah keturunan dewa atau titisan Tuhan. Adapun tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama Santo Agustinus tahun 354 sampai 430 Masehi. Yang kedua ada Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Dan yang ketiga ada Friedrich Julius Stahl tahun 1802 sampai 1861. Teori yang ketiga adalah teori kekuatan, di mana teori ini beranggapan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya dominasi negara yang kuat melalui penjajahan. Yang dimaksud melalui penjajahan di sini adalah bahwa terbentuknya negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Adapun tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama Ludwig Gumplois tahun 1838 sampai 1909. Dan yang kedua adalah Franz Oppenheimer tahun 1864 sampai 1943. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk negara, di mana bentuk-bentuk negara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah negara kesatuan. Adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah, di mana negara kesatuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana dalam sistem ini kepala daerah diberi kesempatan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat, merupakan gabungan dari beberapa negara bagian. Adapun contoh dari negara kesatuan dan negara serikat yaitu negara kesatuan, contoh negaranya yaitu negara Indonesia. Dan contoh negara serikat yaitu yang pertama adalah Amerika Serikat. Yang kedua adalah negara Australia. Yang ketiga adalah negara India dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu yang pertama adalah monarki. Ialah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Contoh negaranya yaitu yang pertama adalah negara Inggris, yang kedua adalah negara Swedia, yang ketiga adalah Denmark, yang keempat ada negara Belanda, yang kelima ada negara Luxembourg, dan yang terakhir adalah negara Jepang. Yang kedua adalah oligarki. Ialah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu. Contoh negaranya yaitu negara Uni Soviet, dan yang kedua adalah negara Afrika Selatan. Bentuk pemerintahan yang terakhir adalah demokrasi. Ialah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat. Contoh negara yang menganut pemerintahan demokrasi adalah negara Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan negara. Adapun tujuan negara yaitu yang pertama adalah membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain tujuan utama tersebut, ada pula tujuan negara menurut para ahli. Pendapat ahli yang pertama adalah Plato, tahun 427-347 sebelum Masehi. Menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik perseorangan atau individu maupun makhluk sosial. Dan ahli yang kedua adalah menurut Niccolo Machiavelli, tahun 1469-1527. Menurut Niccolo, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dan pendapat ahli yang terakhir adalah menurut Benedictus Spinoza tahun 1632-1677. Menurut Spinoza, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Yang berikutnya adalah fungsi negara. Adapun fungsi negara secara umum yaitu yang pertama adalah fungsi ketertiban atau law and order, yaitu merupakan fungsi pengaturan dan ketertiban, di mana fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Fungsi negara yang kedua adalah fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, di mana fungsi ini sangat penting, di mana negara berupaya agar masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera dan makmur. Di mana pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pertahanan dan keamanan, di mana fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari pihak luar yaitu berupa ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, di mana fungsi ini menjadi sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih, serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Fungsi negara yang terakhir adalah fungsi keadilan, di mana fungsi ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan negara, di mana negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas demi tercapainya tujuan negara. Selanjutnya adalah sifat-sifat negara. Negara memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat memaksa, di mana sifat ini harus ada agar perundang-undangan ditaati oleh seluruh warga negara, sehingga dengan demikian timbulnya anarkisme dapat dicegah. Yang dimaksud dengan sifat memaksa di sini yaitu berarti memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua adalah sifat monopoli, di mana negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah sifat mencakup semua atau totalitas, di mana sifat ini meliputi semua hal tanpa terkecuali, mencakup kewenangan negara. Misalnya yaitu peraturan perundang-undangan seperti kewajiban membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah cita-cita, tujuan, dan visi dari negara Indonesia. Yang pertama adalah cita-cita, di mana bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana hal ini termuat dalam amanat pada alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah tujuan,
di mana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya diatur dalam Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia, yaitu pada GBHN 1999-2004, TAP MPR nomor 6/MPR/1999, yaitu penyelenggaraan bernegara bertujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera. Yang ketiga adalah visi, yaitu dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2001 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai konstitusi. Secara bahasa, konstitusi berasal dari kata konstitur dalam bahasa Prancis, constitution dalam bahasa Inggris, dan konstituti dalam bahasa Belanda, di mana memiliki arti yaitu membentuk, menyusun, menyatakan. Jadi, apa itu konstitusi? Dalam arti luas, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan secara memikat melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang-orang yang berada di bawah pemerintahannya. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar menurut para ahli. Pendapat ahli yang pertama yaitu menurut L.J. van Apeldoorn tahun 1886 sampai 1979. Menurutnya, konstitusi dan undang-undang dasar itu berbeda, di mana konstitusi memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi. Dan pendapat ahli yang kedua adalah menurut Sri Swemantri tahun 1926 sampai 2016, berpendapat bahwa keduanya adalah sama, di mana sesuai dengan praktik ketatanegaraan di beberapa negara termasuk Indonesia. Yang berikutnya adalah fungsi konstitusi. Adapun fungsi dari konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya adalah isi dan tujuan dari konstitusi. Yang pertama adalah isi konstitusi, di mana hakikat atau esensi atau inti dari sebuah konstitusi sangat penting karena Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi yang pertama adalah hasil perjuangan bangsa di waktu lampau. Yang kedua merupakan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan sebuah bangsa. Yang ketiga, pandangan-pandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bangsa. Dan yang keempat, suatu cita hukum atau resite yang menjadi panutan atau panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah tujuan konstitusi, di mana tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Berikutnya adalah tujuan konstitusi menurut para ahli. Pendapat ahli yang pertama yaitu menurut Maurice Haureau tahun 1856 sampai 1929.
berpendapat bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Dan pendapat ahli yang kedua adalah menurut C.F. Strong tahun 1890 sampai 1942. Menurutnya, tujuan dari konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya adalah klasifikasi konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki suatu kesakralan khusus dalam proses pembentukannya, di mana memerlukan waktu atau proses yang panjang. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat dan perumusannya tidak memerlukan waktu atau proses yang panjang. Klasifikasi konstitusi yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diamandemen tanpa melalui prosedur khusus, di mana bersifat elastis dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi kaku adalah konstitusi yang membutuhkan suatu prosedur khusus dalam pengamandemenannya, di mana memiliki kekhususan, yaitu mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan perundang-undangan, dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau melalui persyaratan yang berat. Klasifikasi konstitusi yang ketiga adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak sederajat. Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang berkedudukan tinggi dalam negara dan mempunyai beberapa syarat yang berat dalam perubahan konstitusi. Sedangkan konstitusi tidak sederajat adalah konstitusi yang derajatnya seperti konstitusi derajat tinggi, namun tidak mempunyai syarat yang berat. Klasifikasi konstitusi yang keempat adalah konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat yaitu konstitusi pada bentuk negara serikat, di mana sistem pembagian antara pemerintah negara serikat dan negara bagian diatur dalam konstitusi serikat. Sedangkan konstitusi kesatuan yaitu konstitusi pada negara kesatuan, di mana tidak dijumpai pembagian kekuasaan karena pemerintah terpusat pada pemerintah pusat yang termuat di konstitusi kesatuan. Klasifikasi konstitusi yang terakhir adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensil dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi sistem pemerintahan presidensil adalah konstitusi yang mengatur negara dengan ciri-ciri sebuah negara presidensil, di mana presiden tidak berwenang pada kekuasaan legislatif dan lain-lain. Sedangkan konstitusi sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah konstitusi yang mengatur negara parlementer, di mana Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kedudukan konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi sebagai hukum dasar, di mana
Konstitusi berisi mengenai aturan dan ketentuan mendasar dalam kehidupan bernegara, sehingga konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar. Dengan demikian, konstitusi menjadi yang pertama, dasar adanya sebuah lembaga. Yang kedua, sumber kekuasaan dari setiap lembaga negara. Dan yang ketiga, dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi, di mana pada umumnya konstitusi mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara. Sehingga hal ini berarti bahwa aturan-aturan dalam konstitusi berkedudukan tinggi dibandingkan aturan lainnya. Dengan demikian, aturan yang ada di bawah konstitusi harus sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan dalam konstitusi.